warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Alam Syah Zulkarnain Eskom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang saya cintai dan masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan proposal usaha saya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syamsinar dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha jasa kami. Perlu saya sampaikan bahwa dalam pembuatan proposal usaha ini, saya bekerja sama dengan rekan atau teman saya dari kelas Sipil F yang bernama Ramadhani, Andini, Rian Bemer, dan Yusril Basri. Proposal usaha jasa kami bergerak di bidang usaha jasa desain gambar bangunan yang bernama Tripod Cipta Desain. Berikut penjelasan dari proposal usaha jasa kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha kami. Nah, di sini kami telah sepakat untuk memberi nama usaha kami ini dengan Tripod Cipta Desain, yang dimana Tripod Cipta Desain ini memberikan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa, khususnya bidang desain. Saat ini, pembangunan di dunia, khususnya di negara kita, tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan karena adanya proses perpindahan dari era lama ke era baru. Untuk itu, orang-orang khususnya para kontraktor-kontraktor akan membutuhkan sebuah jasa desain untuk merencanakan dan membangun sebuah proyek. Nah, dengan begitu, jasa desain gambar kami memiliki peluang yang besar untuk pembangunan pada era sekarang ini. Nah, jasa desain yang kami tawarkan meliputi desain untuk rumah dan bangunan lainnya dengan ketentuan maksimal memiliki 3 lantai. Desain yang diberikan berupa gambar kerja lengkap dengan visualisasi 3 dimensi, menerima konsumen dari berbagai kalangan, baik personal, corporate ataupun pemerintah yang merencanakan proyek dan menginginkan ketepatan waktu, desain yang kreatif, serta hasil pekerjaan yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Permintaan desain dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen dengan berbagai pilihan konsep seperti minimalis, klasik, kolonial, dan sebagainya. Jasa desain kami tidak terbatas pada gambar semata saja, melainkan perhitungan rencana anggaran biaya juga tersedia. Nah, itulah tadi latar belakang dari usaha kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi dan peran masing-masing anggota karyawan. Nah, adapun struktur organisasi dari perusahaan kami yaitu yang pertama pimpinan. Nah, pimpinan di sini bertugas untuk mengecek atau mengevaluasi kembali hasil-hasil yang telah dibuat oleh para karyawan bawahan dan sekaligus sebagai pemilik dari perusahaan. Nah, pimpinan di sini berhak memberikan pekerjaan kepada para karyawan sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing, mulai dari bagian accounting maupun staf ahli. Nah, pada bagian accounting terdapat sebuah tugas yaitu estimator. Estimator adalah seorang yang bisa memperkirakan suatu biaya dan dalam sebuah proyek konstruksi. Nah, seorang estimator juga bisa memberikan informasi-informasi untuk perhitungan anggaran biaya yang harus dipersiapkan sebelum merencanakan sebuah pembangunan. Estimator memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, karena selain untuk mengetahui berapa besar investasi yang akan diperlukan, juga untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya proyek yang akan digunakan, misal tenaga kerja, materi, peralatan, dan waktu pelaksanaan. Nah, itu tadi pembagian tugas pada bagian accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pada staf ahli. Nah, di sini staf ahli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada konseptor. Nah, konseptor adalah orang yang membuat sebuah konsep pekerjaan, konsep rumah, dan lain-lain. Nah, konseptor bertugas untuk membuat konsep standar penyelenggaraan informasi geospasial dan fasilitas antara unit teknis dengan pusat standarisasi dan kelembagaan informasi geospasial dan narasumber dalam kegiatan perumusan standar penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, kemudian yang kedua, bagian modeling. Modeling memiliki tugas untuk merencanakan atau membuat sebuah desain gambar, baik gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi. Seorang modeling akan berkonsultasi dengan pihak konsumen untuk memberikan info bentuk desain gambar yang diinginkan.
Nah, kemudian bagian yang terakhir yaitu drafter. Nah, drafter atau lebih kita kenal dengan istilah juru gambar teknik, ini adalah nama pekerjaan yang bertanggung jawab untuk membuat gambar teknik suatu bangunan atau rancangan lainnya. Nah, drafter di sini kurang lebih sama dengan modeling. Namun bedanya, pekerjaan drafter akan memberikan hasil gambar yang lebih detail lagi setelah bagian modeling menyelesaikan desainnya, baik itu dari sisi interior maupun eksteriornya. Atau dengan kata lain, drafter ini bertugas untuk menyempurnakan hasil gambar dari pihak modeling. Nah, itulah tadi struktur organisasi dari perusahaan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tim manajemen dari perusahaan kami, serta peran dan keahliannya masing-masing. Nah, adapun tim manajemen terdiri dari teman-teman sejurusan karena lebih kenal dan lebih mengetahui dengan prodi masing-masing, sehingga konflik lebih dikendalikan dan dicari solusi. Nah, tujuannya agar terlahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu aktif serta bertahan di dunia wirausaha. Nah, adapun pembagian perannya masing-masing yaitu yang pertama ada pemilik, sekaligus sebagai estimator yaitu Syamsinar, yang dimana memiliki keahlian dalam estimasi biaya, proyek, dan organisasi. Nah, kemudian yang kedua itu staf konseptor diisi oleh Ramadhani. Nah, Ramadhani ini memiliki banyak ide yang kreatif dan inovatif dalam merancang sebuah bangunan. Kemudian bagian yang ketiga itu staff drafter atas nama Dini, yang dimana Dini ini mampu menuangkan ide dan bekerja secara cepat. Kemudian yang keempat itu staff 3D modeling diisi oleh Rian BMR. Nah, nilai lebihnya yaitu memiliki kemampuan memvisualisasikan dengan komitmen kerja yang cepat. Kemudian bagian yang terakhir itu ada accounting estimator yaitu Yusril Basri. Nah, Yusril Basri ini memiliki kemampuan estimasi biaya dan melakukan pembukuan. Jadi untuk masalah perhitungan ataupun masalah perhitungan estimasi biaya akan dikerjakan oleh Yusril Basri dan sekaligus juga melakukan pembukuan. Nah, itulah tadi struktur organisasi dan peran masing-masing anggota karyawan di perusahaan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan visi misi kami dalam memulai usaha ini. Nah, Tripod Cipta Desain ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni menjadikan Tripod Cipta Desain mampu berdaya saing, memiliki customer yang loyal, pelayanan, dan kemudahan akses menjadi yang utama serta bertahan dalam dunia wirausaha. Nah, demi mewujudkan tujuan usaha jangka panjang, perlu strategi yang spesifik untuk mencapainya. Strateginya adalah menjamin mutu dan pelayanan yang ramah terhadap konsumen agar konsumen nyaman dengan desain yang dibuatkan dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, menggali karakteristik usaha sangat perlu agar usaha mudah diingat dan memiliki tempat yang khusus di hati pelanggan. Kemudian, adapun visi dan misi kami yaitu yang pertama adalah visi. Visi kami adalah membuat Tripod Cipta Desain menjadi konsultan desain gambar yang modern, bijak, progresif, tepat, dan cepat dalam membantu pembangunan masyarakat maupun pembangunan negara menuju ke pembangunan negara maju serta memperluas lapangan kerja bagi generasi-generasi muda ke depan. Adapun misi kami adalah yang pertama, menjadikan jasa desain konstruksi dengan mengutamakan layanan berkualitas, profesional, dan tepat waktu. Kemudian misi kami yang kedua, menyediakan jasa desain konstruksi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan berkelanjutan. Kemudian misi kami yang terakhir atau yang ketiga yaitu melakukan proses pembelajaran dan mencapai peningkatan nilai jual perusahaan. Kami akan selalu berusaha untuk mempelajari dan mencari referensi-referensi baru guna menciptakan desain gambar yang unik dan tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, dengan begitu usaha kami akan berkembang dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sudah lebih dulu berkembang sebelum usaha kami. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang latar belakang usaha kami, kemudian struktur organisasi dan peran masing-masing anggota tim, tujuan kami dalam mendirikan usaha dan serta visi misi kami dalam membangun dan mengembangkan usaha ini ke depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan target pasar atau orang-orang yang menjadi target kami dalam membesarkan usaha kami ini. Nah, tentunya yang menjadi target utama kami adalah para customer. Nah, dalam menjalankan bisnis jasa desain rumah dan bangunan, sasaran pasar yang bisa dibidik sangatlah luas, mulai dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang ingin mempercantik tempat tinggal mereka, menjalin kerjasama dengan pemborong atau kontraktor dan para pengusaha lainnya yang membutuhkan rancangan desain rumah dan bangunan untuk mempercantik hunian atau tempat bisnis mereka.
Nah, oleh karena itu, bisnis jasa desain dirasa sangat menjanjikan untuk dijalankan pada kondisi saat ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan analisa SWOT dari usaha kami. Seperti yang telah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai analisa SWOT dari usaha kami ini, terdapat dua macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, adapun yang menjadi strength atau kekuatan kami yaitu yang pertama, ide yang unik dan menarik. Nah, dengan memanfaatkan pengalaman yang telah kami dapatkan sebelumnya pada bidang desain konstruksi, maka dengan itu kesempatan untuk mencari ide-ide yang lebih unik dan menarik akan lebih mudah kami dapatkan, karena dengan keunikan tersebut maka peluang untuk mendapatkan customer juga meningkat. Kemudian kekuatan kami yang kedua yaitu transaksi online kami terapkan sehingga memudahkan konsumen yang berada di wilayah manapun. Kami tentunya juga akan menyediakan transaksi online bagi para konsumen yang memiliki wilayah yang berjauhan dengan perusahaan kami. Selain itu, mengingat kondisi pandemi yang sekarang ini sehingga menyulitkan kami dan juga para konsumen untuk bertemu langsung. Jadi dengan begitu, transaksi online menjadi solusi yang terbaik untuk kami terapkan. Kemudian yang ketiga, desain konstruksi sesuai dengan permintaan konsumen. Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien kami. Kami akan selalu menampung ide dan masukan dari semua klien. Nah, kami juga akan selalu berusaha untuk saling bertukar ide serta gagasan untuk membantu pekerjaan klien sehingga detail dan hasil kami selalu dapat memuaskan para klien. Nah, kemudian strength yang terakhir itu harga bersaing dari kompetitor lain. Nah, harga akan tetap disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan jenis bangunan yang akan didesain, dan tentunya juga akan teliti dalam membuatkan suatu pertimbangan. Namun tentunya juga akan selalu memberikan harga yang bersaing dengan para kompetitor-kompetitor lain. Nah, itu tadi tentang kekuatan atau strength. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, dalam sebuah usaha tentunya memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Adapun yang menjadi kelemahan dalam usaha kami adalah limitnya modal usaha sehingga lambannya pembangunan usaha. Karena kami merupakan para pengusaha baru sehingga untuk membuat atau membangun sebuah usaha yang besar akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih minimnya modal yang ada. Nah, itulah tadi penjelasan analisa SWOT dari faktor internalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor eksternal dari usaha kami. Nah, adapun faktor eksternalnya juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada opportunity atau peluang. Adapun peluang-peluang bagi kami dalam menjalankan usaha jasa kami adalah satu, membuka lapangan pekerjaan bagi para generasi muda. Indonesia memasuki tahun di mana banyak para pengusaha muda mulai bermunculan. Nah, dengan membuka usaha ini, generasi muda akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran yang banyak terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, banyak kegiatan pembangunan saat ini yang membutuhkan jasa desain konstruksi. Produk yang dihasilkan merupakan suatu kebutuhan penting bagi para pengusaha dan masyarakat karena pembangunan di dunia tidak akan ada habisnya. Nah, dengan menciptakan hasil yang baik, kreatif, dan unik tentunya juga akan memberikan peluang yang sangat besar bagi para pengusahanya. Nah, semakin berkembangnya industri IT yang memberikan dampak signifikan dalam kehidupan yang semakin memiliki teknologi yang canggih juga menjadi peluang yang besar bagi para pengusaha di masa sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Nah, dalam dunia usaha terdapat berbagai macam ancaman-ancaman dari luar yang tentunya juga harus segera diatasi. Karena jika tidak diatasi segera, maka usaha bisa saja mengalami penurunan atau bahkan memberikan risiko kerugian. Nah, adapun yang menjadi ancaman dalam usaha kami antara lain, yang pertama, persaingan yang kuat dengan badan usaha yang sudah terkenal. Persaingan atau kompetitor merupakan ancaman yang harus diatasi dengan bijak. Nah, dalam hal bisnis, pesaing akan selalu ditemui apapun jenis bisnisnya. Meskipun begitu, peningkatan kualitas produk dan pelayanan harus selalu ditingkatkan dan menjadi karakteristik terhadap usaha yang dikelola ini sehingga persaingan menjadi motivasi tersendiri untuk terus maju dan mampu mempertahankan usaha dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah anggaran-anggaran yang perlu dipersiapkan dalam memulai sebuah usaha. Nah, sebelum memulai sebuah usaha, tentunya juga harus menyediakan modal awal untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana penunjang.
Nah, di sini terdapat dua hal yang membutuhkan modal awal sebelum memulai usaha kami, yaitu yang pertama fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang di sini meliputi satu itu laptop, gadget, dan dokumen-dokumen terkait aktivitas pemasaran dan keuangan. Nah, laptop merupakan fasilitas penunjang yang sangat diperlukan dalam membuat usaha jasa desain gambar bangunan. Karena untuk membuat sebuah desain gambar yang menarik, baik itu gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi, tentunya memerlukan laptop. Nah, kemudian fasilitas yang kedua yaitu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain gambar baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, fasilitas yang tak kalah penting selanjutnya adalah aplikasi perangkat lunak atau Building Information Modeling atau biasa disingkat dengan BIM. Aplikasi perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat sebuah desain gambar itu baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, misalnya seperti AutoCAD, Revit, SketchUp, dan aplikasi perangkat lunak lainnya. Kemudian yang ketiga, fasilitas penunjang lainnya yang harus dipersiapkan untuk memulai sebuah usaha jasa desain gambar bangunan adalah misalnya peralatan kantor. Nah, seperti meja dan kursi yang nyaman untuk para karyawan, lemari sebagai tempat penyimpanan berkas, print, dan lain-lain. Nah, itulah tadi beberapa fasilitas penunjang yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha jasa desain gambar bangunan. Selanjutnya, hal yang perlu juga dipersiapkan adalah iklan. Nah, untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini, maka langkah atau cara yang harus diambil adalah mengembangkan cara pemasaran berupa menawarkan jasa melalui media online ataupun offline, seperti untuk forum online bisa melalui media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, dan lain-lain. Iklan di sini baik berupa iklan gratis maupun iklan yang berbayar. Nah, dalam hal ini kami juga akan bekerja sama dengan media promosi lainnya untuk mengiklankan usaha kami, sehingga usaha kami ini banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, untuk sedangkan forum offline, kami bisa menempelkan atau menawarkan secara langsung menggunakan pamflet ataupun selembaran yang berisikan tentang usaha dan jasa yang ditawarkan. Nah, untuk pamfletnya bisa ditempelkan di tempat-tempat umum seperti pasar, dekat jalanan, maupun memasangnya di tempat pusat perbelanjaan umum. Nah, sedangkan untuk selembarannya bisa dibagikan melalui door to door ataupun menugaskan seseorang untuk membagikan di jalan baik bagi orang-orang yang sedang lewat di jalan tersebut. Nah, itulah tadi beberapa macam sarana dan prasarana penunjang yang perlu dipersiapkan sebelum memulai suatu usaha jasa desain gambar bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah harga jualnya. Nah, di sini kami menyediakan 3 macam paket pembelian yang dimana ketiga paket ini masing-masing memiliki perbedaan. Nah, untuk paket pertama yaitu paket kilat. Untuk paket kilat ini menyediakan gambar denah, tampak, dan gambar 3 dimensi. Nah, tingkat kerumitan yang di dalam penggambarannya itu sedang, kemudian kualitas gambar yang dihasilkan terbaik, dan harga per meternya itu 15.000 per meter bujur sangkar. Nah, selanjutnya paket yang kedua yaitu paket lengkap. Pada paket lengkap memberikan gambar kerja yang lengkap dan gambar 3 dimensi. Maksud dari gambar kerja yang lengkap adalah menyediakan gambar denah, tampak, potongan, gambar rencana, dan gambar-gambar detail. Tingkat kerumitannya itu tergantung gambaran keinginan konsumen, kemudian kualitas gambar yang dihasilkannya itu baik, dan harga per meternya itu 25.000 per meter. Selanjutnya untuk paket yang terakhir yaitu paket eksklusif. Nah, untuk paket eksklusif ini nantinya akan memberikan gambar kerja yang lengkap dan gambar 3 dimensi. Maksud dari gambar kerja yang lengkap ini sama dengan paket kedua tadi, yaitu menyediakan gambar denah, tampak, potongan, gambar rencana, dan gambar-gambar detail. Tingkat kerumitannya itu tergantung gambaran keinginan konsumen, kualitas gambar yang dihasilkannya itu sangat baik, dan harga per meternya itu 30.000 per meter bujur sangkar. Nah, dari ketiga paket tadi tentunya memiliki perbedaan, yaitu baik itu berupa gambar kerja yang dihasilkan, tingkat kerumitan dalam penggambarannya, maupun kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, dengan perbedaan itu tentunya juga mempengaruhi harga yang ditawarkan. Semakin baik hasilnya, tentu juga memiliki harga yang semakin di atas. Perlu saya jelaskan pula bahwa untuk masalah harganya itu tergantung per meter bujur sangkarnya. Maksudnya ialah semakin luas bangunan semakin tinggi pula harganya. Saya berikan satu contoh untuk rumah dengan tipe standar yaitu tipe 36. Misalkan seorang konsumen memberikan sebuah permintaan untuk dibuatkan desain rumah tipe 36 dengan memilih paket kedua yaitu paket lengkap dengan harga per meternya itu 25.000. Jadi rumus untuk perhitungannya itu
luas bangunan dikali dengan harga per meter. Jadi diketahui bahwa luas bangunannya tadi itu 36 meter bujur sangkar dan harga per meternya itu 25.000, maka uang yang harus disediakan konsumen adalah sebesar Rp900.000. Nah, di sini sudah mendapatkan gambar kerja yang lengkap dan kualitas gambar yang baik. Nah, itulah tadi penjelasan dari pembelian paket pada usaha kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi keuntungan. Nah, untuk estimasi keuntungan, saya akan menjelaskan perkiraan jumlah penghasilan per bulan yang kami dapatkan dalam membuka usaha jasa desain gambar kami. Yang pertama adalah perhitungan perkiraan pendapatan. Contoh, misal setiap bulannya perusahaan menerima permintaan 20 jasa desain dengan tipe standar yang yaitu bangunan tipe 100 dan menggunakan paket lengkap yaitu 25.000 per meter bujur sangkar. Maka estimasi biaya pendapatan perusahaan per bulan adalah kami menggunakan rumus seperti tadi, yaitu jumlah perkiraan permintaan jasa desain dikali dengan jasa gambar. Nah, tadi di soal telah kita ketahui bahwa jumlah perkiraan permintaan jasa desainnya per bulan yaitu 20. Kemudian jasa gambar yang kami terima itu tipe bangunannya itu 100 dan harga yang ditawarkan yaitu 25.000. Maka jasa gambarnya itu 100 dikali dengan 25.000, maka hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian kita masukkan kembali ke rumus tadi, yaitu jumlah perkiraan permintaan jasa desain dikali dengan jasa gambar itu sama dengan 20 dikali dengan 2.500.000, maka hasilnya itu 50 juta per 26 hari. Nah, mengapa kami menyebutkan 26 hari? Karena perusahaan akan tertutup pada hari Ahad, sehingga dalam sebulannya perusahaan hanya beroperasi selama 26 hari. Nah, selanjutnya adalah pengeluaran. Nah, dalam satu bulan, perusahaan tentunya akan mengeluarkan biaya-biaya lain, misalnya biaya listrik, air, dan telepon sebesar 500.000, kemudian biaya gaji karyawan yaitu 25 juta, kemudian biaya perawatan tempat atau sewa tempat yaitu sebesar 2 juta per bulan, kemudian biaya penyusutan alat jika alat mengalami gangguan atau error sebesar 500.000 per bulan, dan biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Maka jumlah biaya pengeluarannya atau per bulannya yaitu sebesar Rp28.100.000. Nah, dengan begitu laba bersih atau pendapatan bersih yang didapatkan perusahaan yaitu dengan rumus pendapatan kotor dikurang dengan pengeluaran. Maka berdasarkan dari soal tadi atau contoh soal tadi, yaitu pendapatan kotornya sebesar 50 juta per bulan dikurang dengan pengeluaran yaitu sebesar 28.100.000, maka pendapatan bersih atau laba bersih yang didapatkan perusahaan per bulan yaitu sebesar 21.900.000. Jadi jumlah keuntungan yang didapatkan per bulannya itu adalah kurang lebih sekitar 21.900.000. Nah, ini baru contoh perkiraan untuk harga yang standar. Bisa jadi pendapatan perusahaan akan lebih tinggi dari angka perkiraan tadi. Itulah tadi estimasi pendapatan dari usaha kami, yaitu usaha jasa desain gambar bangunan pada perusahaan Tripod Cipta Desain. Nah, adapun kesimpulan dari usaha kami yaitu jasa gambar teknik 2 dimensi dan 3 dimensi dipromosikan melalui publikasi media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, setelah mendapatkan konsumen yang menggunakan jasa kami, selanjutnya dilakukan pemahaman konsep atau keinginan dari konsumen kepada kami. Nah, setelah konsep disanggupi oleh kami, kemudian dilakukan negosiasi perihal penentuan harga dan deadline atas jasa yang telah disepakati konsepnya. Nah, setelah tercapai kesepakatan harga dan batas akhir untuk selanjutnya dilakukan pengerjaan dengan personalitas dan dengan memperhatikan dan menerapkan ilmu pengetahuan tentang perancangan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan pesanan konsumen. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai proposal usaha jasa saya yang bergerak di bidang usaha jasa desain gambar bangunan yang bernama Tripod Cipta Desain. Sekian dari presentasi saya, semoga proposal saya benar dan juga bermanfaat bagi orang lain. Semoga usaha jasa saya ini dapat berdiri di masa depan dan di masa yang akan datang dan menjadi penghasilan saya yang dapat mencukupi kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dalam KBBI maupun dalam pengucapan saya, juga dalam intonasi saya saat menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.